simbol saya begini. Kalau simbol ini huruf B dan huruf I Bogor istimewa, tapi punya filosofi yang mendalam. Dari 5 jari yang kita miliki, jempol ini untuk menunjukkan kehebatan orang, untuk mengapresiasi kehebatan orang. Jari telunjuk untuk memberikan perintah kepada orang. Jari tengah ini kadang anak muda digunakan untuk meledek orang. Jari manis digunakan untuk menyimpan barang berharga, cincin pernikahan atau yang lain. Jari kelingking bagian terkecil dalam hidup kita. Dan terkadang ini hanya digunakan untuk telinga dan untuk hidung, mohon maaf. Dan inilah simbol anak muda saya Rudi Susmanto. Kita anak muda, tapi terkadang kita tidak pernah dianggap muda. Kita dianggap anak kecil. Kita bicara, kadang kita tidak pernah didengar. Kita memberikan saran dan masukan, kadang kita dianggap mengkritik sesuatu hal yang dirasa tidak perlu. Tapi ingat, jari kelingking ini pada saat kita lipat, ini adalah kekuatan anak muda untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Aktualita, portal berita aktual yang tersaji dengan realita. Sahabat Aktualita, saat ini saya akan berbincang dengan sosok yang sudah tidak asing lagi. Sosok muda, inspiratif, berkarisma, milik Bumi Tegar Beriman. Ayo kita tepuk tangan dulu ya. Beliau adalah Bapak Rudi Susmanto. Selamat pagi Pak Rudi Susmanto. Pagi Teh Nay, lama gak ketemu. Iya, ada 2 tahun setengah kita gak ketemu ya Pak? Mungkin ya. Cukup lama. Pagi ini kita akan mengorek sedikit ke dalam tentang sosok Bapak Rudi Susmanto ini. Di samping itu, terlepas daripada saat ini beliau sedang punya niatan untuk menjadi calon Bupati Kabupaten Bogor ya Pak ya. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, baik. Sehat dulu yang penting Pak. Dan lebih sehat, lebih segar. Betul. Karena sekarang agenda kegiatan lebih banyak agenda kegiatan pribadi. Lebih banyak agenda sudah pribadi tidak Pak ya. menjabat sebagai, tidak memiliki jabatan apapun di pemerintah. Jadi untuk sementara jadi pengangguran ya benar. Jadi Pak? pengangguran. Jadi pengangguran sementara. Jadi pagi bisa ngasih makan ikan, ngasih makan burung, habis itu menyapa warga. Jadi rutinitas. Ya. Bapak Rudi Susmanto Pak. Dari profil Bapak sebelumnya yang pernah saya baca, terlahir dari keluarga tentara Pak, sebagai abdi negara. Bahkan sering disebut sebagai anak kolong. Pernah terbesit nggak dalam pikiran Bapak saat itu, zaman itu, ingin mengikuti jejak sang ayah? Ya. Ya. Jadi memang saya terlahir dari keluarga patriot, saya menyebutnya. Kakek saya itu dinas di Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD pada saat itu sebelum Kopassus terbentuk. Kopassus yang sudah terbentuk namanya masih RPKAD. Bapak saya juga anggota TNI. Beliau pada saat itu berdinas di Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, lalu berubah nama menjadi Kopassus. Saya lahir 15 Agustus tahun 1985, lahir di asrama grup 2 Kopassus. Saya pun tumbuh kembang di asrama TNI, di asrama grup 2 Kopassus, hingga usia saya kurang lebih 20 tahun pada saat saya lulus kuliah. Nah tentunya karena keseharian saya tinggal, saya lahir dan tumbuh besar di asrama Kopassus di lingkungan TNI, maka niatan, keinginan, cita-cita yang sama seperti orang tua tentu ada Pak ya? Bukan ada lagi, sangat ingin. Apalagi saya tumbuh kembang melewati masa-masa tahun 98, masa reformasi. Di masa reformasi di mana saya sebagai anak Kopassus pada saat itu, kita keluar kemanapun pasti bahasa-bahasa yang cukup sumbang, dianggap sebagai anak penculik lah apa. Nah, di situ justru tumbuh kembang jiwa nasionalisme, patriotisme saya semakin tumbuh dan saya sangat meyakini saya lulus SMA di tahun 2003, saya meniatkan diri saya harus jadi tentara. Saya harus ikut berperang membela bangsa dan negara Indonesia. Karena pada saat itu Aceh masih bergejolak, Poso masih bergejolak, Papua bergejolak. Disitulah saya tidak ada terpikir sedikit pun untuk saya kuliah. Yang ada saya lulus SMA, saya harus jadi tentara. Dan saya daftar ke beberapa seleksi TNI maupun Polri, Akademi Militer saya daftar, Akademi Kepolisian saya daftar, Bintara TNI saya daftar, sampai Tamtama pun saya daftar.
tapi mungkin memang jalan Tuhan dan memang orang tua juga tidak mendukung pada saat itu. Oh, saat itu memang tidak diizinkan, Pak. Bapak saya tentara, tapi bapak saya pada saat saya mendaftar, saya pulang daftar, dapat nomor, saya izin ke bapak, Pak, saya mau jadi tentara, saya sudah daftar, bantu saya. Gitu. Ternyata jawaban yang cukup luar biasa dari bapak saya. Saya tidak mau anak saya jadi tentara. Jangan nak, kamu tidak kuat. Cukup bapak aja. Ngomong, saya tidak mau anak saya jadi tentara. Saya mau anak saya kuliah. Pak, saya mau jadi tentara. Saya tidak mau kuliah. Nah, jawaban bapak saya akhirnya menyampaikan, kamu mau susah, mau apapun terserah kamu. Saya tidak mau anak saya jadi tentara. Saya mau anak saya kuliah. Dan saya tetap ngeyel. Tetap daftar, tetap ikut seleksi. Pada saat itu di Kodam 4 di Semarang saya ikut, di Semarang di Akpol saya ikut, di Lantamal TNI Angkatan Laut saya juga ikut. Alhamdulillah karena memang orang tua tidak merestui, tidak lolos. Ya tidak dapat ridhonya orang tua, tidak lolos. Tidak lolos. Ridho orang tua nomor 1, Pak. Ya. Oke. Saat itu, Pak, sebagai anak TNI, mungkin tidak seperti sekarang ya. Saat itu yang Bapak rasakan itu mendapatkan keistimewaan nggak sih? Atau memang justru sebaliknya, Pak? Di zaman itu. Saya sebagai anak tentara memang kita hidup dalam suasana ekonomi yang cukup sederhana. Jadi bapak saya itu berkarir dari pangkat tamtama paling bawah, prajurit 2. Beliau pensiun itu pangkatnya pembantu letnan 1, jabatan terakhirnya sebagai babinsa. Dan kehidupan keseharian kita tinggal di asrama TNI itu juga penuh kesederhanaan. Motor nggak punya, mobil motor dinas juga tidak punya, karena beliau juga tidak punya jabatan, beliau sebagai prajurit. Jadi keseharian saya dengan segala kesederhanaan yang ada, kita nikmati, kita jalani. Tapi saya bersyukur punya bapak, punya ibu, saya manggilnya papa, manggilnya mama, punya papa, punya mama, yang betul-betul sayang dan cinta terhadap anak-anaknya. Walaupun nggak ada, anaknya pengen apapun, pengen makan apapun, dia diada-adain. Jadi akhirnya sekarang saya nangkep, kalau dulu itu tentara itu ada namanya tunjangan beras. Dikasihnya beras tiap bulan. Nah kita nyebutnya beras jatah TNI. Ini mohon maaf, kalau dulu mungkin beras jatah TNI kualitasnya mungkin tidak terlalu baik. Tidak seperti sekarang. Yang enaknya bisa dibikin untuk nasi goreng. Kalau kita makan, kalau sekarang nasi itu kan nempel jadi satu. Kok dulu itu berantakan. Dipegang pun walaupun sudah matang itu terpisah satu-satu. Makanya ibu, bapak saya selalu ngomong kalau makan itu jangan buru, makan itu jangan pelan-pelan, makan itu cepat, jangan dikunyah-kunyah, jangan dirasa-rasa, buruan dikunyah, telan, sambil minum pakai air. Nah sekarang saya baru sadar ternyata beras itu kualitasnya beda-beda, karena kalau kita semakin kunyah-kunyah semakin kerasa keras. Jadi cepat dimakan, cepat dihabisin. Padahal kalau dari segi kedokteran dikunyah sekian puluh kali supaya baru 33 kali supaya pencernaannya bagus mencerna dengan baik. Dan itu nggak berlaku saat itu. Kamu anak laki-laki kalau makan jangan kayak perempuan, makan cepet, dikunyah, telan, habisin. Yang penting kenyang. Nah sekarang baru sadar ternyata itulah perjuangan orang tua mendidik, membesarkan anaknya. Oke, siap. Pak Rudi Susmanto, darah kelahiran Jawa Tengah. Ya. Tapi menurut informasi yang saya dapat, Bapak juga kental dengan darah Sunda, Pak. Dari kakek buyut, buyut. Bisa dijelaskan sedikit, Pak, terkait itu? Jadi memang dari leluhur, dari buyut, dari kakek, dari orang tua, bapak saya itu lahir besar di Majalaya, di Bandung Selatan, Kabupaten Bandung. Ibu saya lahir tumbuh besar di Sumedang, di Cimalaka. Jadi bapak dan ibu saya, dan sampai hari ini pun keluarga besar kita adanya di Bandung Selatan, di Majalaya, dan di Cimalaka. Kenapa saya lahir di Solo? Tapi saya lahir di Solo ternyata lahir di sebuah kota yang mana banyak pemimpin besar lahir di situ. Dari mulai zaman kerajaan. Ada Kasunanan Surakarta, ada Mangkunegaran, Majapahit pun ada di situ. Nah maka pada saat bapak saya berdinas di Solo, tanggal 15 Agustus tahun 1985 saya lahir di Solo. Tumbuh besar di Solo, saya pindah beberapa kali mengikuti kedinasan bapak saya. Tetapi akhirnya hari ini masyarakat bertanya, kenapa namanya kok ada Susmanto?
Nah, To huruf belakang itu bicara Identik dengan Susmanto identik pasti Jawa. dalam nama Jawa. Kita pun kok di YouTube hari ini baca Kitab Jayabaya. Jayabaya. Nah, yang akan menjadi pemimpin besar bangsa Indonesia berakhirannya Notonegoro. Notonegoro itu kalau bahasa Jawa artinya menata negara, menata pemerintahan. Presiden pertama kita Insinyur Soekarno, belakangnya No. Lalu presiden kedua kita Bapak Haji Muhammad Soeharto, belakangnya To. Nah, presiden kita ke-8 namanya Prabowo Subianto. Nah, mudah-mudahan entah saya nanti akan jadi apa, minimal saya jadi pemimpin keluarga saya, Rudi Susmanto. Nah, nama Rudi Susmanto pun nama Rudi diberikan oleh komandan bapak saya. Jadi bapak saya Brigadier Kopassus, bapak saya sebagai supir pada saat itu. Bapak saya supir komandan grup 2 Kopassus. Pada saat saya lahir di tanggal 15 Agustus tahun 1985, nama Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, berubah nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus. Di tahun 85 maka pada saat saya lahir, ibu saya masuk rumah sakit pun milik pemerintah, milik TNI Angkatan Darat, namanya DKT Solo. Nah, saya lahir, bapak saya sedang berada di Wonosegoro. Wonosegoro itu sebuah tempat pada saat perubahan nama Kopasanda menjadi Kopassus. Makanya nama belakangnya ada Susmanto. Sus itu singkatan Kopassus, Man itu pemantapan, To itu tempatnya di Wonosegoro. Jadi pada saat saya lahir, bapak saya sedang bertugas. Pada saat itu pasti ada sebuah tradisi perubahan nama dari Kopasanda menjadi Kopassus. Maka lahirnya Rudi Susmanto, darah Pajajaran, dibesarkan Mataram, hari ini kembali ke Pajajaran untuk membangun bumi Pajajaran. Siap, keren sekali Bapak. Pak Rudi, masa-masa dewasa remaja mungkin saat itu Bapak pernah mengalami masa sulit ya Pak, pasti. Pernah menjadi tukang ojek dan penjual tanaman. Itu saat itu memang tujuan untuk meringankan beban orang tua atau sebagai tanggung jawab anak pertama Pak ya? Atau memang apa keinginan dari Bapak sendiri? Jadi memang dalam segala keterbatasan kesederhanaan yang kita miliki, ibu saya, bapak saya tidak pernah menyuruh kamu harus kerja meringankan beban orang tua, tidak ada. Jadi memang inisiatif kita pada saat itu, kalau kita pengen punya uang jajan lebih, pengen seperti teman-teman yang lain, dan pada saat itu juga kita kuliah itu kan ngerokok nyolong-nyolong. Ngerokoknya nyolong-nyolong, mau jajan-jajan pun terbatas. Saya dari kecil sampai saya kuliah, pada saat saya kuliah, orang tua saya pertama kali membelikan saya sepeda motor. Itu saat sudah kuliah? Sudah kuliah. Karena perjalanan saya dari rumah menuju Universitas Muhammadiyah Surakarta itu jaraknya cukup jauh. Nah, akhirnya saya dibelikan sepeda motor, itu pun diberikan Vespa butut zaman dulu. Dan yang keduanya mohon maaf, nggak ada suratnya. Hanya STNK. BPKB-nya nggak ada. Supaya harganya murah. Nah, pada saat saya diberikan Vespa, disitulah saya akhirnya bisa menggali potensi diri saya. Saya bisa berkeliling kemana-mana, bersilaturahmi dengan semua teman-teman, dan bapak saya pun berpindah tugas dari Kopassus ke Kodim Sukoharjo, yang mana jarak dari rumah ke Kodim Sukoharjo itu butuh waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam tanpa macet pada saat itu. Itu kondisinya lancar. Maka disitulah pertama bapak saya, keluarga saya kredit motor. Saya masih ingat betul. Selama bapak saya berdinas dari saya kecil sampai saya besar, bapak saya kredit itu motor. Pertama kali kredit motor. Di saat Bapak kuliah. Ya. Saya diberikan motor Vespa, bapak saya kredit motor Honda Karisma. Saya masih ingat. Keluaran pertama saat itu. Pertama Honda Karisma, kredit motor, kreditnya pada saat itu 5 tahun. Gaji sudah pas-pasan, harus kepotong lagi untuk bayar angsuran motor. Maka setiap saya kuliah, saya naik Vespa, pulang kuliah, motor malam nggak dipakai, maghrib nggak dipakai, bapak saya sudah pulang kerja, motornya saya pakai. Saya pakai ngojek, pada saat itu di Tugu Kartosuro, di ujungnya ada Pegadaian. Nah, di situ saya mulai ngojek. Tujuannya bukan sebagai mata pencarian. Tujuannya adalah nambah uang jajan. Minimal tiap hari saya punya uang jajan, punya rezeki. Dan alhamdulillah saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta
Masuk semester 2 saya dapat beasiswa prestasi sampai dengan saya lulus kuliah. Dan masuk di semester 4 diberikan kepercayaan oleh beberapa dosen di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya mengucapkan terima kasih ke Bapak Agus Anggoro Sigit yang memfasilitasi saya untuk bisa tinggal di kampus. Saya jadi anak kampus, jarang pulang. Tinggal di Laboratorium Ilmu Ukur Tanah, Laboratorium Geografi Information System, Sistem Informasi Geografi. Setelah saya tinggal di situ, dari mulai kalau maghrib ngojek, terus saya dapat rezeki dari saya ngajar, saya mulai berwirausaha dagang tanaman pada saat itu di Pasar Nongko. Sampai sekarang Pasar Nongko itu masih menjadi sentra tanaman hias di Kota Solo. Dan itu pun momentum sebenarnya dagang tanaman. Karena pada saat itu dari mulai Karanganyar mulai tren pada saat itu tanaman anthurium. Ya, ada cemani, ada gelombang cinta, ada hokeri. Nah, melihat peluang itu akhirnya saya nyoba-nyoba, ternyata laku, dapat duit lebih banyak. Ya sudah, kita bagi tugas. Kuliah, mengajar, dagang tanaman. Saya punya karyawan untuk saya gaji. Saat itu sudah punya karyawan. Jadi pada saat saya kuliah, dia yang nunggu, walaupun bukan gaji bulanan, uang rokok lah. Uang rokok, uang kopi, kalau saya kuliah dia yang nungguin. Nah, kalau maghrib sampai malam, saya narik ojek. Itu luar biasa. Ya. Pak, lahir, besar, dan belajar di Jawa Tengah. Ombak apa yang membuat Bapak sampai di bumi Tegar beriman? Nah, itu saya minta penjelasan perjalanannya. Ya. Tapi sebelum itu saya lihat ini nggak ada minumnya. Yanti mana Yanti? Kopi. Coba kopi mana kopian? Kopian. Nih Pak Rudi belum disuguhin air nih. Wah, ini kopinya luar biasa ini. Oh, Yanto. Kalau siang jadi Yanto, kalau malam Yanti. Tinggal dikepang rambutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini aktualita.co.id ini nyindir sebetulnya. Aktualita.co.id seperti itu, Pak. Iya, nyindir. Siapa yang mau endorse, mau kasih sponsor biar dipasang. Sponsornya. Jadi iklan dulu, Yanti ngasih minum. Pak, boleh diminum dulu, Pak. Terima kasih. Oke Pak, kembali ke topik tadi. Lahir, besar, dan belajar di Jawa Tengah. Ombak apa yang membuat Bapak sampai ke bumi Tegar beriman? Saya lulus kuliah itu tahun 2007. Saya pada saat saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu setelah saya gagal daftar cabang TNI di Kodam 4. Jadi pada saat saya gagal daftar cabang TNI, pulang ke rumah sedih. Saya bicara ke ibu saya, "Mah, saya gagal." "Alhamdulillah," kata ibu saya. Ini ucapan syukur ya yang keluar. Mama sudah bawakan kamu brosur, tinggal pilih. Ini tinggal gelombang 3 hari terakhir pendaftaran universitas swasta. Akhirnya pada saat itu saya pilih universitas swasta dengan biaya yang paling murah. Saya masuk di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya masih ingat biaya masuknya 1.600.000, bisa dicicil 3 kali. Saat itu. Nah, saat itu saya kuliah. Lalu ibu saya menyampaikan, "Mama dukung kamu jadi tentara kalau kamu sudah lulus kuliah, biar hidupmu lebih enak daripada bapakmu. Jadi kamu kuliah harus cepat lulus kuliah, kamu daftar nanti ikut PAPK, Perwira Karir Sumber Sarjana kalau tidak salah namanya." Nah, akhirnya saya kuliah, saya kebut kuliah supaya cepat lulus karena saya pengen jadi tentara pada saat itu. Saya lulus kuliah 3,5 tahun. Alhamdulillah saya jadi lulusan pertama di angkatan saya. Alhamdulillah juga cum laude. Jadi saya lulus kuliah tahun 2007, langsung dipanggil oleh fakultas. Dipanggil oleh Pak Dekan, dipanggil oleh Pak Agus Anggoro Sigit yang membimbing saya selama ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau menyampaikan, "Rud, kamu mau wisuda, kamu mau nggak jadi dosen di Fakultas Geografi? Kalau kamu mau jadi dosen, syaratnya kamu harus kuliah S2. Kamu ngajar S1, maka minimal walaupun kamu belum lulus S2, kamu tempuh dulu
pendidikan Pendidikan S2 sambil S2-nya. berjalan. Pak, kan saya nggak punya biaya buat saya melanjutkan S2. Nanti tahun depan ada beasiswa dari fakultas. Kita sudah siapkan beasiswa, tapi tahun depan ikut anggaran di tahun depan. Nah, karena sekarang sedang pembukaan, pendaftaran, lebih baik kamu mendaftar, kamu bayar dulu sendiri, nanti tahun depan baru ada beasiswa. Pak, saya ambil jurusan apa pada saat itu? Kamu ambil magister di Universitas Gajah Mada, penginderaan jauh. Uang masuknya berapa? Saya tanya. Uang masuknya 20 juta. Nah, di situ saya berpikir, karena pada saat itu gaji bapak saya itu 2.500.000, pangkatnya sersan mayor atau sersan kepala kalau tidak salah. Gaji 2.500.000, dipotong kredit KPR PTN rumah, dipotong kredit motor, dipotong bank BRI mungkin pada saat itu. Tiap bulan beliau hanya menerima uang 400.000 rupiah. Nah, saya berpikir, ini jangankan nyari uang 20 juta. Nanti buat bayar kuliah, buat bayar kos nggak akan ketemu. Nah, akhirnya Pak, saya bicara dulu sama orang tua. Tapi hal itu tidak pernah saya sampaikan ke orang tua saya. Jadi pada saat lulus kuliah, nah karena ada omongan yang kurang menyenangkan dulu saya dengar pada saat itu. Ada tetangga rumah datang ke ibu saya. Ya biasa kalau di kampung kan suka ngerumpi di depan rumah. Tetangga rumah ngomong ke ibu saya, Bu, Rudi sudah mau wisuda ya, mau jadi sarjana. Bahasanya adalah, itu saudara saya kemarin juga lulusan sarjana, hari ini dagang asongan di Jakarta. Nah, saya melihat ibu saya sedih, nangis. Akhirnya saya putuskan pada saat hari itu, saya kemasi barang-barang saya minta restu kepada bapak ibu saya cuci kakinya. Saya masih ingat, saya minum airnya, saya berangkat ke Jakarta. Bukan ke Jakarta, saya berangkat ke Bandung. Nah, itu di sepanjang perjalanan saya naik bis dari Solo ke Bandung, saya sudah niatkan dalam hati saya, tidak akan saya injakkan kaki saya di Solo sebelum saya bekerja. Akhirnya saya sampai Bandung, ke rumah kakek. Kakek masih ada pada saat itu, almarhum kakek masih ada, nenek masih ada, keluarga besar masih lengkap. Sampai dengan di Bandung, keseharian saya pagi saya berkebun dengan kakek saya sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi saya pinjam sepeda kumbang kakek saya, sepeda kebo kalau orang nyebut. Sepedanya masih ada di rumah saya simpan sampai hari ini. Jam 9 saya ke kantor pos, ke depan kantor pos. Internet belum terlalu banyak pada saat itu. Saya lihat iklan baris di koran, bikin lamaran kerja. Tapi pada saat saya membuat lamaran kerja, setelah saya buat lamaran kerja, pasti saya kasih kakek, kayak titip deposit ya, harus pakai perangko, harus bayar, duit nggak punya. Nah, akhirnya kakek yang selalu ngirim lamaran kerja saya setiap hari. Baru di hari ke 1 minggu saya di Bandung, saya dapat panggilan kerja yang ditujukan ke kampus saya. Jadi kebetulan pada saat saya di kampus, saya ikut beberapa kegiatan, beberapa kelompok kemahasiswaan, beberapa kelompok-kelompok mahasiswa yang kita sama-sama membangun sebuah wilayah. Pada saat itu saya bergabung dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, bergabung dengan beberapa universitas yang ada di Jogja. Kita membuat beberapa pemetaan bersama UNDP, United Nations Development Project milik PBB. Nah, saya seminggu saya di Bandung, saya dapat panggilan kerja. Panggilan kerja ini adalah, alhamdulillah, saya dapat panggilan kerja dari International Mapping. Kebetulan saya tidak pernah melamar sebetulnya. Saya dapat panggilan dari Intermap. Intermap adalah salah satu anak perusahaan NASA. Saya diminta untuk datang ke Jakarta. Ke Jakarta pun saya belum pernah. Saya cari alamatnya, saya cari alumni Fakultas Geografi yang tinggal di Jakarta siapa. Nah, ketemu satu orang namanya Satoto. Hari ini Satoto itu kerja menjadi ASN di Ambon. Saat ini. Nah, saya cari nomor teleponnya dari jaringan alumni, saya telepon, Mas, saya dapat panggilan begini, boleh tidak saya numpang singgah? Oh boleh. Ke Jakarta saya naik apa? Saya naik Prima Jasa pada saat itu. Naik Prima Jasa, turun Lebak Bulus, habis itu naik angkot S11. Turun di depan kantor Arsip Nasional.
Saya masih ingat saya berangkat ke Jakarta, naik angkot sampai kos beliau, ternyata kosnya ukurannya hanya kurang lebih 3 meter kali Kali 2. 2 meter sekian lah. Hanya ada tempat tidur Mas Satoto di atas, sisa satu tempat tidur di bawah tanpa tempat tidur. Depannya toilet umum. Toilet umum. Saya datang ke Intermap, kebetulan perpanjangan kantornya ada di Jakarta, di Plaza City View Jakarta, di Jakarta Selatan, di Kemang Timur. Saya datang mengikuti rangkaian tes beberapa kali, tes kurang lebih selama 1 minggu, dan saya dinyatakan diterima. Tapi pembelajaran pada saat saya diterima bekerja di situ itu, saya selama 1 bulan numpang menginap di rumah, di kosnya Mas Satoto. Beliau tidur di atas, saya tidur di bawah pakai kardus, atasnya pakai sajadah, bantal saya adalah tas wadah baju saya. Belum sebulan ibu saya, bapak saya, almarhum, kakek saya pengen nengok cucunya ke Jakarta. Saya bilang, udah, nggak usah nengok, saya bilang. Terus kamu gimana makan? Makan saya tercukupi. Padahal saya tiap makan, itu Mas Satoto punya magicom, dia nanak nasi, saya nitip telur di dalam. Nanti kalau Mas Satoto nanti bisa dikontak, bisa ditanya. Inilah kehidupan saya selama sebulan. Lalu orang tua saya datang, ngelihat saya tinggal di rumah kotak hanya satu, tinggal di bawah. Inilah kakek saya nangis tuh lihat itu. Loh, kok cucu saya sampai seperti ini, begini. Ya sudahlah, saya sedang berjuang. Gajian pun belum, gaji pertama pun belum. Nah, kerja di Intermap, tugas saya pada saat itu adalah menerima data radar. Sebenarnya Intermap itu kita di perwakilan Jakarta. Itu perusahaan NASA. Anak perusahaan NASA yang memotret wajah rupa bumi, khususnya rupa bumi Indonesia. Khusus untuk Indonesia saja itu? Seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Tapi jamnya Indonesia itu dipotret setiap jam 10 pagi. Setiap jam 10 pagi kita dipotret oleh 2 satelitnya milik Amerika. Namanya pada saat itu, kalau sekarang sudah berubah, dulu satelitnya namanya satelit Ikonos, yang kedua satelit QuickBird. Nah, 2 satelit itu tiap jam 10 pagi memotret, hasil potretnya masuk ke server kami. Nah, kami ngolah data tersebut. Dari mulai jaringan jalan, dari mulai kita mendata ada namanya Digital Elevation Model. Kita DEM pada saat itu, DEM dan 3D road untuk jalan. Nah, perjalanan kita mengolah data tersebut, akhirnya disitulah saya melihat, loh ini satelit milik Amerika, motret Indonesia tiap jam 10 pagi, tapi beberapa objek-objek strategis milik beberapa kepentingan negara lain yang ada di Indonesia, kita nggak pernah dapat datanya. Contoh pada saat itu perusahaan Newmont pasti diblok, Freeport pasti diblok. Kita orang Indonesia nggak bisa ngelihat. Padahal distorsinya pada saat itu hanya setengah meter. Yang hanya bisa melihat jadi kalau kita jam 10 pagi, saja. Kita di luar baca koran, dipotret satelit dari atas, kita bisa kelihatan tuh kalau kita zoom. Dari jarak setengah meter. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, semuanya terlihat. Nah, karena saya bukan orang di balik meja, sekarang fasilitas pada saat bekerja selama 6 bulan, semua tercukupi, terpenuhi, kehidupan saya berubah. Saya bisa pulang ke Solo, ketemu orang tua, bisa bantu orang tua. Tapi selama 6 bulan, akhirnya perjalanan saya baru 6 bulan, di situ saya ketemu Pak Prabowo Subianto. Di saat itu? Ketemu Pak Prabowo Subianto. Di saat sedang bekerja di perusahaan tersebut? Ketemu dengan Pak Prabowo Subianto, ceritanya cukup panjang. Akhirnya di tahun 2007, bertemu dengan beliau, janjian di kantor beliau, saya dikasih kartu nama. Saya datang ke PT Nusantara Energi, tempatnya di Menara Bidakara lantai 9. Salah satu perusahaan beliau? Ya, salah satu holding perusahaan beliau. Kita ngobrol, Pak Prabowo nanya di obrolan tersebut, orang tuamu kerja di mana? Orang tua saya tentara, Pak. Dinas di kesatuan mana? Izin Pak, di Kopassus. Loh, di grup berapa? Siap, di grup 2, Pak. Namanya siapa? Bapak nggak akan kenal, Pak. Bapak mantan Komandan Jenderal Kopassus. Orang tua saya hanya prajurit pangkat paling bawah. Dan pasti Bapak nggak tahu dan Bapak nggak pernah ketemu. Enggak, namanya siapa? Namanya Dada Hardiana, Pak. Beliau langsung diem, beliau mikir, yang orang Bandung ya? Betul Pak, orang Bandung. Yang badannya begini, ciri-cirinya betul Pak. Itu Bapak saya. Itu anak buah saya yang bertempur bareng saya di Timur-Timur beberapa kali, kata Pak Prabowo. Jadi Bapak mengira tidak kenal, ternyata
dekat dengan ya beliau. kita nggak tahu karakter Pak Prabowo. Ternyata Pak Prabowo itu mengingat semua orang yang punya jasa berjuang bersama-sama dengan beliau. Telepon bapakmu, saya mau ngomong. Saya telepon ke bapak saya sambungan ke Pak Prabowo. Dadak, saya minta anakmu bergabung sama saya. Saya minta anakmu berjuang buat bangsa dengan saya. Pada saat itu partai belum berdiri. Dan belum ada niatan untuk membangun partai. Akhirnya saya putuskan, Pak Prabowo menyampaikan, kamu mau tidak bergabung dengan saya? Siap, saya mau, Pak. Tapi saya gajinya nggak sebesar tempat kamu bekerja, saya nggak butuh gaji, Pak. Bapak patriot, Bapak punya jiwa nasionalis yang luar biasa. Saya kenal Bapak, saya kenal Pak Prabowo dari tahun 96, saya bilang. Tapi Pak Prabowo tidak kenal saya. Loh, dari mana? Kan saya tinggal di asrama Kopassus, Pak. 96 pada saat beliau menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, 94 atau 96, kesejahteraan prajurit cukup luar biasa. Di saat beliau menjabat. Setiap lebaran, setiap bulan, beliau itu pasti ngirim bantuan buat semua personil Kopassus dan untuk keluarganya. Tiap bulan itu pasti ada parsel beras, segala macam, dikirim ke keluarga-keluarga prajurit. Bahkan peralatan alutsista pada saat itu, Kopassus bertransformasi cukup cepat. Dan kita tahu berapa tahun setelah berjalan, bahwa perlengkapan tersebut dibeli bukan oleh pemerintah. Dibeli oleh duit pribadinya Pak Prabowo. Kalau dulu ada Suzuki TS 125, lalu Kopassus pernah pakai kendaraan yang namanya Defender. Nah, padahal pada saat itu mobil nasional yaitu mobil Timor harganya 30 juta. Defender pada saat itu kalau dibelikan mobil Timor bisa dapat 5 sampai 6 unit satu unitnya. Nah, itulah Pak Prabowo dan beliau bercerita itu saya yang belikan. Karena saya pengen personil, saya pengen kesatuan, punya peralatan yang sesuai dengan standar dunia. Dari perjalanan tersebut saya kenal dengan Pak Prabowo, akhirnya beliau mengajak saya untuk tinggal di rumah beliau. Saya tinggal dengan Pak Prabowo, tinggal satu rumah dari tahun 2007 sampai dengan selesai Pilpres 2009. Selesai Pilpres 2009, nah beliau itu mendirikan partai di tahun 2008. Dan 2008 tempat mendirikan partai Gerindra, beliau punya ide, punya gagasan buat membangun sebuah partai, tempatnya di ini. Hari ini kita melaksanakan podcast di Nusantara ya. Di meja tempatnya di sebelah sini, sebelah kiri. Mejanya pun masih meja ini. Kursinya masih kursi ini. Sejarah berarti ini ya, yang kita duduk dan gagasan membangun negeri. Pak Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Tempatnya di sini pada saat itu hadir ada Pak Sufmi Dasko Ahmad, ada Pak Fadlizon, ada calon Ketua Umum Gerindra Pak Profesor Soehardi, ada Pak Ahmad Muzani, ada Pak Sugiono. Yang membentuk ada tokoh-tokoh pada saat itu berdiskusi bersama, ada Pak Simon Mantiri, berdiskusi bersama untuk mendirikan sebuah partai. Termasuk Bapak salah satunya. Saya tidak ikut berdiskusi. Karena saat itu masih jadi profesional ya? Saya jadi ajudan Pak Prabowo. Jadi bos-bos ngomong, saya ada di meja sebelahnya mendengarkan. Disitulah dengan mendengar, dengan melihat, saya dapat banyak ilmu terkait politik, ilmu terkait bisnis, ilmu terkait membangun bangsa seperti apa. 2008 Partai Gerindra berdiri, deklarasinya ada di halaman belakang bangunan ini. Dihadiri tidak lebih dari 200 orang. Bahkan beberapa orang menyatakan bahwa ngapain Pak Prabowo bikin partai? Siapa yang akan mendukung? Siapa yang akan ikut? Dengan jejak yang beredar di masyarakat. Disitulah Pak Prabowo berpikir bahwa kita harus punya partai, kita harus punya platform sendiri. Kita betul-betul bikin partai untuk berjuang membangun bangsa, melayani masyarakat Indonesia. Hari ini kita berdiri tidak didukung oleh banyak orang. Tapi kita yakin ke depan partai ini akan melahirkan para pejuang-pejuang politik yang siap untuk membangun bangsa dan negaranya. Beliau bikin partai, saya belum tertarik untuk terjun dalam kontestasi pemilu legislatif. Saat itu belum tertarik. Karena pada saat itu fokus kita adalah mungkin karena nggak ada karena suara-suara buat apa sih partai atau memang Bapak punya fokus sendiri saat itu? Karena pada saat itu dari lahir sampai dewasa tidak pernah ada warna politik dalam diri saya. Karena dari dulu pasti kalau kita orang lama di pemerintah, bapak saya prajurit TNI, istri, anak TNI pasti sudah milihnya satu partai itu nggak akan pernah berubah. Nah, akhirnya pada saat Pak Prabowo mendirikan partai, kita memberikan dukungan, Pak Prabowo menyampaikan kalian anak-anak muda harus terjun ke politik.
termasuk saya. Pesannya saat itu. Pesannya pada saat itu. Tapi pada saat itu kita berpikir bahwa ngapain kita terjun ke politik? Belum tahu tujuan. Ya, apa yang mau kita cari? Lebih baik kita berjuang bersama-sama mendampingi Pak Prabowo Subianto pada saat itu. Tapi akhirnya kita cukup optimis dan saya pun masih cukup muda, usia baru 20-an tahun pada saat itu. Kontestasi pemilu presiden tahun 2009. Kami optimis Pak Prabowo terpilih, Pak Prabowo jadi, tapi ternyata Tuhan belum berkehendak. Masyarakat Indonesia belum memberikan mandat kepada beliau. Akhirnya kita kalah dalam Pilpres 2009. Kita terus berjuang, lalu Pilpres 2014 pun berjuang yang sama. Dan takdir mengatakan lain, kita masih akhirnya berjuang kembali dalam kontestasi 2019. Pilpres 2019. Masih belum diberikan. Belum diberikan kemenangan, tapi disitulah saya akhirnya berpikir bahwa ada ketertarikan. Tertariknya dalam hal saya tinggal di Kabupaten Bogor, orang tua saya Pak Prabowo Subianto juga tinggal di Kabupaten Bogor. Saya harus berjuang all out untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto. Apalagi 2019 kita mendapatkan dukungan yang cukup besar dari para ulama, tokoh agama, walaupun dari Sabang sampai Merauke. Belum kemenangan, belum diraih saat Lalu itu. ada sejarah baru pada saat itu 212 dan lain sebagainya. Tapi inilah ikhtiar manusia, inilah perjuangan manusia. Kita sudah berikhtiar maksimal, sudah berjuang maksimal, dan saya terjun dalam kontestasi pemilu legislatif supaya saya punya judul untuk bergerak bersama-sama. Tapi Tuhan belum memberikan ridhonya, Tuhan belum berkehendak kepada kita, dan Pak Prabowo pun menyampaikan satu hal. Ada sebuah jenderal perang di Perang Dunia Kedua, namanya Douglas MacArthur. Jadi pada saat Perang Dunia Kedua, durasi perangnya cukup lama. Dalam perang tersebut ada beberapa kali pertempuran. Douglas MacArthur menyampaikan bahwa kita boleh kalah dalam beberapa kali pertempuran. Tapi ingat, perang belum berakhir. Nah, kita bertempur di 2009, bertempur 2014, bertempur di 2019. Bertempur untuk apa? Kita bertempur bukan dengan senjata, tapi bertempur untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Akhirnya keinginan yang paling kuat, Pak ya. Akhirnya kita memenangkan pertempuran dan akhirnya kita memenangkan perang di tahun 2024 dan alhamdulillah dalam hitungan hari ke depan kita akan menyambut pemimpin besar bangsa Indonesia, Presiden baru Indonesia, Presiden ke-8 Republik Indonesia, yang saya sebagai saksi hidupnya menyaksikan secara langsung bahwa jiwanya merah putih, dadanya Garuda, dan punggungnya Ibu Pertiwi. Itulah Pak Prabowo Subianto. Satu kebanggaan yang Bapak tanamkan dalam pikiran saat itu, Pak. Jadi kita melihat ini perjuangan kita, perjuangan masyarakat Indonesia selama kurang lebih 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Pak Prabowo berjuang dalam konvensi Partai Golkar di 2004. Berjuang dalam Partai Gerindra 2009. Berjuang kembali 2014. Berjuang kembali di 2024. 20 tahun. Perjuangan panjang 20 tahun. Cita-cita luhur, cita-cita mulia beliau mensejahterakan bangsa, membangun bangsa. Akhirnya Tuhan memberikan kesempatan, masyarakat memberikan mandat. Di tanggal 20 Oktober 2024, tinggal menunggu pelantikan, Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan tentunya kami sebagai kader, kami sebagai orang-orang yang dididik oleh beliau dari awal, kami samina wa ta'na dengan beliau. Beliau membangun bangsa, kami membangun Kabupaten Bogor. Optimis dengan itu, Pak ya. Saat 2019, Pak, Bapak dinobatkan sebagai Ketua DPRD termuda Kabupaten Bogor. Ya, kalau Pak Prabowo agak terharu gitu. Agak terharu. Ini nggak ada kuenya nih. Yanti mana Yanti? Kuenya mana Yanti? Yanto aja. Yanto aja. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. 2019 dinobatkan sebagai dan disebut sebagai Ketua DPRD termuda di Kabupaten Bogor karena usia Bapak saat itu 34. Usia saya sekarang, Pak, 34. Nah, di saat itu apa yang Bapak pikirkan tentang Kabupaten Bogor di usia yang menurut kita masih labil 34 itu? Sudah menjadi seorang Ketua DPRD, membina, jadi omong di situ, Pak. Nah, jadi saya melihatnya adalah yang saya pegang teguh dari
saya menapaki karir saya berpolitik, Pak Prabowo sempat menyampaikan kepada kami kader-kadernya, seorang patriot hanya tunduk pada satu majikan. Majikan kita siapa? Majikan kita adalah rakyat Indonesia. Tapi kalau bicara tokoh pimpinan kita adalah siapa? Pimpinan saya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto itu adalah orang yang kami tahu secara langsung, kami melihat secara langsung, yang sudah mewakafkan jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia. Maka pada saat saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, pada saat itu tahun 2019, saya datang ke beliau. Beliau kalah, tapi kekalahan tersebut bukan menjadikan beliau terpuruk. Pada saat saya datang, saya menyampaikan, Pak izin, saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, tapi Bapak belum terpilih. Izinkan saya untuk saya tidak dilantik. Izinkan saya untuk saya tetap melayani. Izinkan saya untuk saya tetap membantu Pak Prabowo Subianto. Saat itu Bapak sampaikan, padahal sudah terpilih. Ya, jawaban Pak Prabowo, kita hanya kalah dalam pertempuran. Peperangan masih berjalan. Dimanapun tempat kita berada, kita sama-sama membangun bangsa. Kamu anak muda yang saya minta untuk terjun dalam kontestasi politik dari 2009 tidak mau, 2014 tidak mau, hari ini 2019, kamu berjuang dan kamu memenangkan pertempuran, dan tugas kamu harus tetap dilantik, dan saya bertitip pesan kepada kamu satu, layani masyarakat dengan baik. Pastikan kamu hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bogor. Dan pesan saya yang paling penting cuma satu, jangan coba-coba korupsi. Kalau kamu korupsi, kamu saya sikat duluan. Nah, itulah pesan Pak Prabowo Subianto. Sebelum dilantik sudah dipesankan seperti itu. Tapi akhirnya kita melihat dalam perjalanan tersebut, pada saat di tahun 2019, saya tidak tahu warna politik dalamnya Kabupaten Bogor seperti apa. Masih meraba saat itu, Pak? Bukan hanya meraba, saya pikir semua kabupaten kota di Indonesia yang namanya berpolitik, kita menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor, menjalankan tugas dan tugas pokok dan fungsi kita normatif. Ternyata Kabupaten Bogor punya warna tersendiri. Kabupaten Bogor punya beberapa tantangan-tantangan tersendiri. Inilah yang kita sebut, maka Bogor istimewa. Nah, pada saat saya menjabat di usia 34 tahun, saya tidak menyangka, saya tidak pernah meminta, dan malah saya pada saat itu kalau bisa jangan. Tiba-tiba surat keputusan DPP Partai Gerindra memutuskan Rudi Susmanto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Heri Aristandi sebagai Ketua Fraksi DPRD, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bogor. Nah, pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD, Rudi Susmanto nggak tahu ini rapat badan musyawarah itu rapat apa. Badan pembentukan peraturan daerah ini tupoksinya sebagai apa? Komisi-komisi ini tugasnya seperti apa? Fungsinya sebagai apa? Karena yang saya tahu adalah kita berjuang memenangkan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden, memenangkan Partai Gerindra. Tapi pada saat kita masuk dalam instrumen penyelenggara pemerintahan, di situ saya harus bertransformasi cukup cepat. Tadinya saya berpikir saya belajar dulu, nanti baru dapat jabatan. Nanti setelah mengetahui baru dapat surat keputusan, datang lagi saya ke Pak Prabowo. Pak, ini Bapak tidak berlebihan. Ini saya mau melayani masyarakat, Pak. Mau membangun Bogor. Kalau Bapak berikan saya jabatan sebagai Ketua DPRD, masih banyak senior-senior yang lain. Saya takut tidak amanah. Kedua, jangankan bicara amanah, Pak. Saya takut tidak bisa menjalankan lembaga perwakilan rakyat daerah ini dengan baik dan benar. Saya kenal kamu, saya tahu kamu, saya sudah didik kamu. Segera kamu belajar. Jadi pemimpin tidak harus memahami segala hal. Jadi pemimpin tugas utamanya adalah satu. Pemimpin yang baik, pemimpin yang benar adalah pemimpin yang bisa mendelegasikan tugas kepada anak buahnya. Pemimpin yang baik, yang benar adalah pemimpin yang bisa membagi tugas habis kepada anak buahnya. Nah, dan pemimpin besar itu pemimpin yang dilahirkan, bukan diciptakan menjadi seorang pemimpin. Maka saya minta ke kamu Ruth hari ini, kamu undang pakar-pakar terbaik, kamu undang tokoh-tokoh yang hebat, kamu undang orang-orang yang ngerti terhadap Kabupaten Bogor, ajak mereka berdiskusi. Akhirnya saya undang dari IPB, saya undang dari dorongan-dorongan itulah yang membuat saya undang Bapak beberapa yakin. tenaga ahli, saya undang beberapa staf ahli, saya rapat di sini sebelum saya dilantik sebagai Ketua DPRD.
Pak Banggar itu tugasnya apa? Saya bilang. Lalu tata kelola keuangan pemerintah yang baik, bersih, dan sehat itu harus seperti apa? Akhirnya beliau-beliau menjelaskan, pendidikan harus seperti ini, lalu kesehatan harus seperti ini, lalu untuk postur APBD-nya harus seperti ini, komisi-komisi harus berjalan seperti ini. Nah, juga saya cukup yakin, saya dilantik sebagai Ketua DPRD, walaupun baru menjabat pertama, tapi di sini saya langsung memahami, oh ini harus seperti ini, langkahnya harus begini, dan kebetulan teman-teman tim pakar tersebut sampai hari ini masih menyertai dan mendampingi saya. Bahkan Masih ada salah satu ASN di Kementerian Dalam Negeri yang sampai hari ini pun beliau sudah pensiun, tapi masih sumbangsih memberikan ide dan gagasannya kepada saya untuk membangun Kabupaten Bogor. Maka pada saat saya sudah di DPRD Kabupaten Bogor, kita bukan menjadi lembaga yang utama. Menurut Undang-Undang 23 kita adalah mitra sejajar, mitra pemerintahan, bermitra dengan eksekutif, dengan Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor. Jadi sebagai mitra, bukan sebagai bawahannya. Ya, kita sebagai mitra bersama-sama, maka tentu kita pun DPRD adalah mendorong visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bogor untuk kita dukung, kita support bersama-sama. Yang terpenting adalah satu, melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Dan pesan Pak Prabowo satu, jadilah pemimpin yang bisa membuat rakyatmu tersenyum. Nah, tersenyum ini bukan hanya membuat rakyat bahagia tertawa, maka rakyat akan tersenyum pada saat ekonominya sudah tercukupi, rakyat akan tersenyum pada saat anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, rakyat akan tersenyum pada saat mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara dari seluruh kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Oke, amanat yang luar biasa itulah dari Pak Prabowo ya. Iya. Yang membuat isu di luar Bapak agak sulit di lobi gitu. Saat menjadi ketua dewan. Di lobi, saya galak. Agak susah di lobi, ternyata Pak Rudi katanya. Ya Pak Rudi, untuk mencalonkan sebagai DPRD yang kedua, ikut dalam kontestasi dan menjadi suara terbanyak. Apa Pak yang membuat Bapak nekat mengundurkan diri sebagai caleg terpilih? Dengan suara tertinggi di Kabupaten Bogor, mimpi apa yang ingin Bapak raih? Sebenarnya bukan nekat ya, pada saat Pilpres, Pileg 2024, kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden dalam kontestasi pemilu bersama Partai Gerindra yang keempat. 2009, 2014, 2019, 2024 yang keempat. Dan saya pun terjun kembali dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Bogor daerah pemilihan 1. Jadi bukan nekat bahwa saya terjun dalam kontestasi pemilu legislatif 2024 bersamaan dengan Pilpres 2024, berjuang kembali bersama-sama dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kalau Prabowo Subianto buat saya harga mati, bukan karena saya Partai Gerindra, tapi saya mengenal beliau dari saya kecil, tumbuh kembang dewasa, sampai beliau punya partai. Dan kami seluruh kader Partai Gerindra yang dididik langsung oleh beliau, kami punya prinsip bahwa sebesar apapun badai gelombang menghantam, jangan pernah kau tinggalkan kapalmu. Berjuang bersamanya atau kita karam bersamanya sampai akhir. Nakoda kapalnya Pak Prabowo Subianto, dan kita berprinsip bersama-sama, kita setia sampai akhir bersama Pak Prabowo Subianto. Maka pada saat selesai kontestasi Pileg, Pilpres, saya pun tidak menyangka, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat di daerah pemilihan 1. 2019 saya dapat 22.000 suara. Di pemilu legislatif 2024, kecamatannya tadinya 5, Cibinong, Citerep, Babakan Madang, Kelapa Nunggal, Sukaraja, berkurang satu kecamatan, Kelapa Nunggal masuk ke Dapil 2. Tapi dengan berkurang menjadi 4 kecamatan, alhamdulillah suara saya hampir 50.000 suara. 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat, dan berdasarkan versi KPU, saya mendapat perolehan suara DPRD Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten terbesar se-Indonesia. Dan tentunya ini karena dukungan penuh dari seluruh masyarakat di Dapil 1. Saya terima kasih banyak. Tanpa rekan-rekan relawan, tim pemenangan, tanpa dukungan masyarakat Kabupaten Bogor Dapil 1,
Rudi Susmanto hari ini tidak duduk di sini, Mm-mm. tidak podcast bareng Bunai. Saya terima kasih banyak. Dan tentunya kenapa kok tiba-tiba selesai pileg langsung mundur. Nah memang pada saat selesai kontestasi pemilu legislatif, saya masih menjabat sebagai ketua DPRD. Saya berpikir tinggal pelantikan lagi sebagai anggota DPRD, tinggal mengabdi kembali 5 tahun ke depan di DPRD selesai. Tapi ternyata Pak Prabowo Subianto Amanat berkehendak lain. ya, amanat berkehendak lain. Tuhan punya rencana dalam hidup manusia. Dan Bapak punya keyakinan untuk itu. Awalnya saya nggak yakin. Nggak yakin. Awalnya nggak yakin. Karena walaupun ada amanat, tapi kalau diri sendiri tidak ada keyakinan, nggak kuat juga, Pak. Jadi Bapak punya keyakinan, amanat disertai dorongan. Jadi pada saat sebelum bulan Juli, kabar-kabar udah mulai ada. Kamu maju dalam kontestasi pilkada. Oh jangan, senior masih banyak yang lain. Nah tiba-tiba di tanggal 15 Juli 2024, DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat keputusan dari Partai Gerindra, ditandatangani Pak Prabowo Subianto, ditandatangani oleh Sekjen Partai Gerindra Bapak Ahmad Muzadi, untuk saya Rudi Susmanto terjun sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor periode 2024-2029 dari Partai Gerindra. Di situ saya kayak, wah ini kayak sambar petir. Seperti tidak menyangka gitu. Kita nggak nyangkanya apa? Kita ini kalau bicara secara individu, saya pun menyampaikan ke senior-senior yang lain. Kami sampaikan ke Pak Prabowo Subianto, Pak, yang terpenting buat kami sudah antarkan berjuang Pak Prabowo jadi presiden. Bicara pemilu legislatif, kita ini masih capek badan, habis selesai berjuang. Pak Prabowo menyampaikan, nggak ada kata lelah. Saya hanya butuh perpanjangan tangan saya. Saya butuh orang di Kabupaten Bogor, karena pada saat saya menjabat sebagai presiden, saya akan tinggal di Kabupaten Bogor, maka saya butuh kepala daerah di Kabupaten Bogor yang dapat menjadi perpanjangan tangan saya membangun infrastruktur Kabupaten Bogor, melayani masyarakat Kabupaten Bogor. Maksud Bapak apa? Saya bilang, Ruth, saya bilang, saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia nanti, saya akan tinggal di Kabupaten Bogor. Bapak tidak tinggal di istana. Saya tidak tinggal di istana Jakarta. Saya tidak tinggal di istana Bogor, kecuali ada beberapa kegiatan-kegiatan penting yang harus saya hadiri malam hari ataupun pagi hari. Saya sudah cinta terhadap warga masyarakat desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Saya sudah terlanjur jatuh cinta terhadap masyarakat Kabupaten Bogor. Saya sudah terlanjur jatuh cinta terhadap tanah dan air yang diberikan kepada saya sebagai Prabowo Subianto di Kabupaten Bogor. Maka Pak Prabowo Subianto memutuskan saya akan tetap tinggal di rumah saya. Maka pada saat saya tinggal di Kabupaten Bogor, Bogor adalah halaman rumah saya. Saya akan berjuang membangun bangsa, membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas kamu satu. Apa Pak? Tugas kamu membangun Kabupaten Bogor. Tugas kamu membangun halaman rumah saya. Membangunnya dari segi apa saja Pak? Arahan Pak, saya bilang. Saya pesan pertama satu. Pastikan masyarakat Bogor, saya tidak mau dengar ada masyarakat miskin lagi di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau mendengar kembali ada anak-anak Bogor yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dan layak. Saya tidak mau dengar ada masyarakat Kabupaten Bogor di halaman rumah saya yang mau berobat tidak terbiayai, tidak diterima oleh rumah sakit. Saya tidak mau dengar lagi ada masyarakat yang masih nanam pohon, bikin kolam ikan di tengah jalan karena jalannya rusak. Dan saya mau percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor berjalan dengan cepat. Dan beberapa isu-isu di Kabupaten Bogor, baik terkait wilayah Bogor Barat maupun wilayah Bogor Timur, tidak perlu terlalu banyak kamu ngomong di media, kamu bicara dengan saya, berbicara dengan beberapa pemangku kebijakan yang ada di Indonesia nanti, untuk membangun Kabupaten Bogor ke depan bersama-sama. Dan Pak Prabowo percaya kepada Bapak sepenuhnya. Dan pada saat Pak Prabowo menyampaikan hal itu, saya pun menyampaikan ke beliau, Pak, saya kalau memang tujuan Bapak ingin membangun Bogor bersama-sama, Bapak ingin membangun halaman rumah Bapak,
secara baik, secara maksimal, secara optimal. Saya siap menjadi perpanjangan tangan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bogor, tapi berikan dukungan saya, berikan dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor agar Bogor terbangun 5 tahun ke depan. Selama Bapak. Karena beliau setuju, kita bersalaman bersama. Bismillah Pak, saya serahkan sepenuhnya hidup saya, jiwa raga saya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berkehendak dan Mendapat dukungan dari masyarakat, Pak. yang dikehendaki Pak Prabowo, dan mudah-mudahan masyarakat Bogor juga memberikan dukungan kepada saya. Saya pun sama dengan Pak Prabowo, Pak. Saya akan wakafkan jiwa dan raga saya membangun Kabupaten Bogor untuk bangsa Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi amanah-amanah itu yang membuat Bapak makin ingin membangun atau memperindah wajah Kabupaten Bogor. Karena ada hal penting dari pembicaraan saya dengan Pak Prabowo, dengan tokoh-tokoh partai yang ada di sekitar Pak Prabowo, bahwa saya menyampaikan bahwa Pak, Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Kabupaten Bogor harus dibangun oleh kebinekaan. Dan Kabupaten Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang memiliki rasa sayang, memiliki rasa cinta terhadap Kabupaten Bogor. Oke Pak Rudi, terakhir Pak, 5 tahun sudah menjabat sebagai Ketua DPRD Pak. Jika Dewi Fortuna berpihak kepada Bapak dalam pencalonan ini Pak, apa yang ingin pertama Bapak wujudkan untuk memperindah Kabupaten Bogor? Pertama kali. Jadi pertama bahwa sebelum kita bicara pilkada, kita 5 tahun di DPRD Kabupaten Bogor, mungkin ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kita harus bisa segala hal, tetapi tugas pokok dan fungsi kita di DPRD pertama adalah fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi badan pembentukan peraturan daerah. Maka saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor dalam waktu 5 tahun. Kita menghadapi badai yang cukup luar biasa. Baru dilantik di tanggal 1 Januari 2020 ada badai bencana Bogor, bencana alam di wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, yang mana 5 tahun sampai hari ini penanganan belum selesai 100%. Lalu ada badai COVID-19 yang mana 2 tahun segala kegiatan aktivitas kita menjadi sangat terbatas, ekonomi menurun drastis. Lalu kita pun sempat mengalami cobaan bersama-sama di beberapa hal dalam 5 tahun terakhir, tapi kami DPRD berangkat dari fungsi budgeting, fungsi penganggaran. Kami dilantik di tahun 2019 dengan APBD kalau tidak salah 7,6 triliun. Tapi akhirnya kami berupaya bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah daerah, ekonomi kita tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi kita juga berjalan cukup baik. Tiap tahun tren pendapatan kita kejar bersama-sama, kita dorong bersama-sama, kita diskusi bersama-sama. Tiap tahun APBD kita naik terus, tidak ada penurunan, tidak ada pengurangan. Bahkan beberapa kabupaten kota lain di Indonesia melakukan pinjaman daerah kepada pemerintah pusat karena tidak bisa membiayai APBD-nya. Alhamdulillah Kabupaten Bogor berangkat dari APBD 7,6 triliun hari ini mengakhiri masa jabatan saya di tahun 2024. APBD kita tetapkan 11, sekian, hampir 12 triliun rupiah. Dan tentunya pada saat nanti Tuhan berkehendak, masyarakat memberikan mandat kepada saya Rudi Susmanto, calon Bupati Kabupaten Bogor, dan Bapak Ade Ruhandi sebagai calon Wakil Bupati yang mendampingi perjalanan saya. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kami diberikan amanah, diberikan mandat untuk memimpin Kabupaten Bogor. Maka beberapa hal prioritas yang akan kita lakukan untuk membangun Kabupaten Bogor, saya tidak banyak memberikan janji kepada masyarakat. Karena kalau hanya untuk memberikan janji yang manis, hanya memberikan sebuah janji yang menarik untuk masyarakat memilih saya lebih baik memberikan segala sesuatu hal yang realistis. Tentu yang dibangun harus bersamaan. Pak Prabowo memiliki sebuah harapan besar terhadap Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah
kamu menjadi sebuah pemimpin di sebuah wilayah, semua berangkat dari sebuah perencanaan yang baik. Pak Prabowo berpesan kepada saya, pertama, pastikan kamu punya blueprint pendidikan selama 5 tahun ke depan. Karena pada saat kita bicara pendidikan, bicara investasi sumber daya manusia hari ini, pastikan banyak sekolah-sekolah, sekolah dasar negeri, SMP negeri, menjadi sekolah berstandar internasional. Minimal ada Walaupun sekolah belum negeri. semuanya. Oke. Kenapa Pak Prabowo, saya menyampaikan ke Pak Prabowo, untuk apa Pak? Saya bilang, untuk apa? Saya bilang, Ruth, kamu lihat hari ini, banyak sekolah-sekolah swasta yang pada saat ekonomi masyarakatnya cukup, ekonomi masyarakatnya lebih, mereka bisa milih sekolah manapun yang memiliki kualitas yang baik dengan biaya masuk, biaya pendidikan yang cukup mahal. Pastikan kamu punya blueprint pendidikan 5 tahun ke depan, bagaimana menata para guru, bagaimana menata sekolah-sekolah, sehingga akhirnya masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu kedua, pastikan kamu punya blueprint kesehatan selama 5 tahun ke depan. Sehingga 5 tahun ke depan dari 4 RSUD, 1 klinik, 101 puskesmas, pelayanan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor dapat berjalan dengan baik. Salah satunya, pastikan kamu punya pemikiran bahwa ada satu rumah sakit pemerintah yang bisa menjadi rumah sakit berstandar internasional. Harapan keinginan Pak Prabowo. Dari segi infrastruktur yang lain, kita pun menyampaikan beberapa kendala, beberapa tantangan yang ada di Kabupaten Bogor kepada Pak Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Jalan Tegar Beriman menuju Bojonggede Kemang. Ya. Kalau melihat dari kemampuan keuangan daerah, biayanya cukup tinggi, biayanya hampir 1 triliun untuk menyelesaikan jalur tersebut, dan hal ini sudah kita sampaikan kepada calon presiden terpilih. Maka beliau memberikan saran, segera jadikan daerah persiapan jalan nasional. 2024 sudah masuk rencana jalan nasional, Jalan Tegar Beriman, Bojonggede Kemang. Mudah-mudahan di tahun 2025 berstatus menjadi jalan nasional, sehingga kita bisa minta bantuan dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan kebutuhan infrastruktur, menyelesaikan jalan Bojonggede Kemang. Kedua, jalur poros tengah timur, di mana menjadi salah satu prioritas dari pemerintah Kabupaten Bogor yang harus disupport oleh pemerintah pusat. Lalu beberapa isu-isu strategis yang lain yang kita sampaikan juga ke Pak Prabowo, supaya pada saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau tidak lupa ada beberapa hal yang harus diselesaikan, ada beberapa hal yang harus dibangun di Kabupaten Bogor. Perihal saya sebagai calon kepala daerah, pasti yang perlu disampaikan adalah kita akan menaikkan atau kita akan menambah insentif guru ngaji, kita akan memberikan beberapa program-program ke majelis-majelis dan lain sebagainya. Kalau itu bukan menjadi sebuah program yang utama sebetulnya, karena itu bukan hanya sebuah program, itu adalah kewajiban. Dan itu sudah ada. Sudah ada, dan kita hanya tinggal menyempurnakan. Dan kita berterima kasih banyak kepada kepala daerah yang sebelumnya, Ibu Ade Yasin. Ide gagasannya cukup baik, cukup luar biasa. Beliau mencetuskan program 1 miliar satu desa. Maka tugas saya apa? Nggak mungkin Rudi Susmanto terpilih sampai saat ini masih 1 miliar. Harus kami sempurnakan. Baik dari segi nominal, baik dari segi kebijakan-kebijakan apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bu Ade mencetuskan pada saat itu beasiswa Pancakarsa. Jadi beasiswa bukan merupakan hal baru. Maka Rudi Susmanto pun harus mencetuskan hari ini ada satu sarjana, satu desa di tiap desa. Dari program yang sama. Tinggal kita sempurnakan. Sempurnakan dari segi apa? Dari jumlah, dari segi mekanisme rekrutmen, mencari siswa-siswi berprestasi, dari kita menentukan beberapa universitas yang akan kita tentukan nanti di mana belajarnya. Dan tentunya kepala daerah sebelumnya juga menyampaikan ada hal-hal penting terkait Bogor, terkait data harus disempurnakan. Maka berangkatnya dari desa, yaitu digitalisasi desa. Banyak program yang tentunya kalau saya jelaskan 1 jam 2 jam ke depan tidak akan selesai. Tapi tentunya Rudi Susmanto menghormati para tokoh-tokoh Kabupaten Bogor yang sudah memimpin Bogor lebih awal. Tentunya siapapun pemimpinnya tidak bisa membahagiakan semua pihak. Betul. Ada hal positif, ada hal negatif yang dinilai oleh masyarakat. Tapi kita harus mensyukuri, kita harus menghargai bahwa tokoh-tokoh Bogor tersebut telah banyak bersumbangsi membangun Kabupaten Bogor sebelum saya.
Maka tugas saya adalah melanjutkan, menyempurnakan, dan membuat beberapa inovasi-inovasi baru. Dan alhamdulillah hari ini Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi mendapat dukungan yang cukup luar biasa. Dukungan dari para tokoh-tokoh Bogor, dari para tokoh-tokoh pemimpin Bogor sebelumnya, dari partai-partai politik yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa inilah demokrasi yang didukung penuh oleh rakyat. Inilah yang disebut koalisi kerakyatan. Kenapa disebut koalisi kerakyatan? Pilpres kita dengan beberapa partai berbeda. Hari ini kita bersama. Tokoh-tokoh Bogor kemarin mungkin ada berbeda sudut pandang dengan saya. Hari ini kita bersama-sama. Inilah koalisi kerakyatan yang dibangun di Kabupaten Bogor. Meskipun sempat ada gejolak, Pak. Dan Pak Prabowo selalu berpesan kepada saya satu, tidak ada ruang perasaan saat kita bicara kepentingan rakyat. Betul. Maka saya menerima dengan baik, menerima dengan sukacita siapapun tokoh-tokoh Bogor yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami untuk membangun Kabupaten Bogor. Kalaupun ada beberapa oknum yang masih menggunakan pola-pola black campaign hari ini dalam kampanye, itulah warna demokrasi, abaikan. Dan masyarakat Bogor hari ini 60% penduduknya adalah anak-anak muda. Betul. Kaum milenial, dan tentunya sudah tahu bahwa mana yang janji realistis, mana yang janji hanya sekadar janji untuk mencari sebuah dukungan masyarakat. Kalau hanya memberikan janji, kita pun siapapun bisa, tapi tentunya niatan baik kami adalah membangun Kabupaten Bogor ke depan agar Bogor istimewa menuju Bogor Gemilang. Itu luar biasa. Jadi ada pesan khusus untuk anak-anak muda, Pak. Pilpres kemarin itu memicu anak muda untuk berani menjadi seorang pemimpin. Hingga di saat pilkada saat ini pun tidak sedikit yang didominasi oleh anak muda. Penutupan kita hari ini, Pak, pembicaraan pesan Bapak terhadap anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bogor. Sampaikan, Pak. Saya Rudi Susmanto, usia saya 39 tahun. Saya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Bogor di usia 34 tahun. Saya memimpin beberapa perusahaan bersama Pak Prabowo Subianto di usia 23-24 tahun. Dan dalam kontestasi pemilu kepala daerah, hari ini bukan pertempuran antara paslon 1 dengan paslon 2. Hari ini bukan hajatnya Rudi Susmanto dan Pak Adi Ruhandi. Ini adalah hajat masyarakat Kabupaten Bogor. Maka untuk anak-anak muda Kabupaten Bogor, kenapa simbol saya begini? Kalau simbol ini huruf B dan huruf I Bogor istimewa, tapi punya filosofi yang mendalam. Dari 5 jari yang kita miliki, jempol ini untuk menunjukkan kehebatan orang, untuk mengapresiasi kehebatan orang. Jari telunjuk untuk memberikan perintah kepada orang. Jari tengah ini kadang anak muda digunakan untuk meledek orang. Jari manis digunakan untuk menyimpan barang berharga, cincin pernikahan atau yang lain. Jari kelingking bagian terkecil dalam hidup kita. Dan terkadang ini hanya digunakan untuk telinga dan untuk hidung, mohon maaf. Dan inilah simbol anak muda saya Rudi Susmanto. Kita anak muda, tapi terkadang kita tidak pernah dianggap muda. Kita dianggap anak kecil. Kita bicara, kadang kita tidak pernah didengar. Kita memberikan saran dan masukan, kadang kita dianggap mengkritik sesuatu hal yang dirasa tidak perlu. Tapi ingat, jari kelingking ini pada saat kita lipat, ini adalah kekuatan anak muda untuk membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia. Mari bersama-sama dengan saya, Rudi Susmanto, kita membangun Kabupaten Bogor, agar Bogor ke depan menjadi Bogor yang istimewa, menuju Bogor Gemilang. Jangan lupa, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam Bogor istimewa. Oke. Baik sahabat aktualita dimanapun teman-teman berada. Simpulnya tadi saya tangkap bahwasannya seorang pemuda itu tidak harus mendapatkan warisan dari orang tua untuk berdiri sendiri. Dari Bapak Rudi Susmanto kita banyak belajar. Menurut cerita beliau begitu banyak rintangan-rintangan yang beliau hadapi hingga beliau saat ini bisa duduk di sini dan sampai sejauh ini. Jadi tidak selalu ada warisan dari orang tua begitu ya. Tapi dorongan dari motivator, seorang patriot lah yang membawa Bapak sampai sejauh ini. Sekian podcast kita kali ini. Oke, boleh siapa lanjut. Karena kita anak muda. Iya, betul. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bareng, satu tanah air Indonesia.
Satu untuk Bogor istimewa. Terima kasih. Selamat siang, sahabat aktualita, kembali di podcast yang akan datang. Ya, satu Bogor istimewa menuju Bogor gemilang.